Episode 32 Izinin aku minta maaf. Arya Satya yang sejak tadi duduk sambil menyandarkan tubuh di sofa langsung menoleh ke arah pintu. Keningnya berkerut pelan. Wajahnya menunjukkan kebingungan sekaligus rasa tidak suka yang belum hilang sejak pertemuan sore tadi di perkebunan teh. Di ambang pintu, seorang pemuda berdiri dengan tubuh terbungkus mantel tebal. Lehernya dililit syal rajut berwarna gelap. Wajahnya terlihat pucat diterpa cahaya lampu teras. Di bawah sorot lampu itu, kulit Stephen tampak semakin putih dan tipis, seolah sedikit saja angin bertiup tubuhnya bisa roboh. Arya benar-benar heran. Dari sekian banyak tempat di area villa ini, kenapa Stephen malah datang ke villa mereka? Sementara Arkatama berdiri tepat di depan pintu dengan tubuh menghalangi jalan masuk. Tatapan pria itu lurus menatap Stephen tanpa sedikit pun terlihat ramah. "Halo, Om," ucap Stephen pelan sambil menundukkan kepala sopan. "Kenalkan aku Stephen Setiawan." Arkatama mengernyit tipis. Nama itu terasa familiar, Stephen. Beberapa detik kemudian ingatan Arkatama langsung kembali pada kejadian kecelakaan beberapa bulan lalu. Mobil sport yang menabrak Arya Satya dan beberapa murid lain. Tatapan Arkatama langsung berubah lebih dingin. "Stephen," ucap Arkatama pelan. Tatapannya turun memperhatikan pemuda di depannya dari atas sampai bawah. Tubuh kurus, wajah pucat, dan tatapan mata sayu. Namun, itu tidak membuat kewaspadaannya berkurang. "Ada perlu apa ke sini?" tanya Arkatama datar. Stephen menelan ludah pelan. Entah kenapa berdiri di hadapan Arkatama membuat tengkuknya terasa tegang. "Mau minta maaf kepada Kak Arya," jawabnya lirih. "Karena dulu aku sudah menabrak dia dan teman-temannya." Suara Stephen pelan sekali, bahkan lebih mirip bisikan daripada suara orang bicara. Arya yang mendengarnya malah mendecil pelan. Tatapannya tetap tajam. Sementara di dalam, Kemuning yang sedari tadi ikut memperhatikan akhirnya berdiri. "Mas, ajak masuk. Enggak enak bicara di depan pintu seperti itu." Arkatama diam sesaat. Tatapannya kembali menatap Stephen beberapa detik. Lalu, menyingkir sedikit. "Masuklah." Stephen mengangguk pelan. "Terima kasih, Om." Langkah pemuda itu pelan, seolah tenaganya cepat habis. Saat melewati Arya Satya, pemuda itu sempat menoleh sebentar. Namun, Arya langsung membuang muka. Perasaannya masih kesal. Mereka akhirnya duduk di ruang depan. Stephen duduk berhadapan dengan Arkatama dan Kemuning. Sementara Arya duduk di sofa sebelah dengan tangan terlipat di dada. Tatapannya tidak pernah lepas dari Stephen. Suasana ruang tamu mendadak terasa canggung. Kehangatan yang sejak tadi memenuhi villa seperti menghilang begitu saja setelah Stephen duduk di sana. Tidak ada suara selain desir angin malam dari luar dan sesekali bunyi jam dinding yang terdengar semakin jelas karena tidak ada seorang pun yang bicara. Arya Satya duduk bersandar di sofa sambil menatap lurus ke arah Stephen. Tatapannya tajam, dingin, bahkan tanpa berusaha menyembunyikan rasa tidak sukanya. Sementara Stephen menunduk sejak tadi, kedua tangannya saling meremas di atas pangkuan seolah sedang menahan gugup. Keheningan itu akhirnya pecah saat Arya mengembuskan napas pelan. Rahangnya terlihat mengeras sebelum akhirnya dia membuka suara. "Mau apa kamu datang ke sini?" tanyanya datar. Tidak ada nada marah yang meledak-ledak. Justru nada dingin seperti itu lebih menusuk. "Bukannya keluarga kamu sudah berkali-kali datang minta maaf? Mereka juga sudah bayar semua biaya rumah sakit korban kecelakaan." Stephen menelan ludah pelan. Bahunya turun naik menahan napas yang terasa berat. Dia mengangguk kecil tanpa berani langsung menatap Arya. "Aku tahu." Arya masih menatapnya tanpa berkedip. Lalu, Stephen perlahan mengangkat wajah. Matanya terlihat sayu. Ada kelelahan yang aneh di sana, kelelahan yang tidak seharusnya dimiliki anak seusianya. "Aku mau minta maaf secara langsung." Suaranya kecil sekali. Dia diam sebentar, lalu menundukkan kepala lagi. "Aku tahu Mama dan Opa sering datang mencarimu setelah kejadian itu." Arya mengangkat sebelah alisnya. "Sepertinya kamu tahu banyak." Stephen mengangguk pelan. Pandangannya turun ke lantai.
Aku mendengarnya waktu di rumah sakit. Setelah itu hening lagi. Kemuning diam-diam melirik Arkatama, berharap suaminya mengatakan sesuatu. Namun, Arkatama memilih diam. Tatapannya lurus ke arah Stephen, seolah sedang membaca sesuatu dari wajah pemuda itu. Arya Satya pun tidak menyela lagi. Meski wajahnya masih keras, dia menunggu Stephen melanjutkan. Stephen menarik napas panjang. Jemarinya perlahan mengepal di atas lutut. Sebenarnya aku sakit sudah lama. Suara pemuda itu tertahan sesaat. Kalimat itu membuat Arya Satya mengernyit pelan. Kemuning yang sedari tadi diam ikut memperhatikan lebih serius. Stephen tersenyum kecil. Namun senyum itu tidak terlihat seperti senyum anak remaja. Tidak ada keceriaan di sana. Yang ada justru rasa lelah dan sedih yang menyesakkan. Aku kena leukemia. Seolah ada sesuatu yang jatuh menghantam ruangan itu. Kemuning refleks membelalakkan mata. Tangannya yang memegang cangkir perlahan turun ke pangkuan. Arya Satya yang tadi bersandar santai langsung menegakkan tubuh. Leukemia. Entah kenapa tiba-tiba banyak hal terasa masuk akal. Pantas wajah Stephen sangat pucat, tubuhnya terlihat lemah, dan berpakaian seperti orang yang tubuhnya terlalu rapuh untuk terkena angin. Stephen menunduk lagi. Kali ini lebih dalam. Selama ini aku enggak pernah cerita kalau sering sakit, katanya pelan. Aku pikir cuma sakit biasa. Dia tersenyum lagi. Senyum hambar yang justru terasa menyakitkan. Aku juga enggak pernah mau periksa ke dokter. Matanya kosong saat menatap lantai. Semua ketahuan ketika kecelakaan kemarin saat dokter memeriksa kondisi tubuhku secara menyeluruh dan ketahuan kalau aku mengidap penyakit leukemia. Kemuning menundukkan kepala perlahan. Dadanya mendadak terasa sesak. Ada rasa sedih yang pelan-pelan tumbuh tanpa bisa ditahan. Sementara Arya masih diam. Namun, kini tatapannya tidak setajam tadi. Ada sesuatu yang berubah, sedikit. Kenapa kamu enggak bilang kalau sering sakit? Tanyanya pelan. Stephen tertawa kecil. Tawanya terasa lebih mirip suara orang yang sedang menahan tangis. Mau bilang ke siapa? Kalimat itu membuat Arya diam. Dia agak terkejut. Stephen kembali menunduk. Tatapannya perlahan kosong. Tangannya mengepal pelan. Mama sibuk. Opa juga sibuk. Aku lebih sering sendirian di rumah. Bahkan pembantu juga enggak ada yang berani dekat sama aku. Suara Stephen mulai berubah serak. Matanya mulai memerah. Bibirnya bergetar saat mencoba tersenyum. Rumahku besar, banyak orang. Tapi, aku tetap merasa sendirian. Kalimat itu jatuh pelan di tengah ruangan yang sunyi. Dan entah kenapa, rasanya jauh lebih menyakitkan daripada tangisan. Kemuning menunduk semakin dalam. Matanya mulai panas. Sementara, Arya Satya tanpa sadar terus menatap Stephen. Dadanya terasa sesak, karena hidup mereka begitu berbeda. Sejak kecil Arya Satya selalu punya Bu Arumi yang memeluknya saat sakit. Ada Arkatama yang marah kalau dia pulang terlambat. Ada rumah hangat yang selalu menunggunya. Sedangkan Stephen, anak itu tumbuh di rumah besar yang penuh orang, tetapi tidak punya tempat pulang. Stephen kembali berbicara pelan. Waktu ulang tahun ke-15 kemarin, Mama kasih aku mobil sport. Dan Opa ngajak liburan ke kota kecil itu. Senyumnya perlahan memudar. Tapi aku malah marah. Arya mengernyit. Kenapa? Stephen menatap kosong ke depan. Karena mereka enggak izinin aku ketemu Papa. Arya, Kemuning, dan Arkatama saling memandang. Baru kali ini mereka tahu. Sejak kecil keluargaku rusak, lanjut Stephen pelan. Setiap hari isinya cuma pertengkaran Mama dan Papa. Katanya Papa punya wanita lain. Stephen diam cukup lama, lalu tersenyum pahit. Saat kecil aku beberapa kali kabur dari rumah. Sampai akhirnya Mama sama Papa cerai waktu aku masih TK. Stephen menunduk. Tapi setelah itu aku enggak pernah boleh ketemu Papa lagi. Aku sangat kangen sama Papa. Air mata mulai jatuh satu persatu. Ruangan mendadak terasa semakin sesak. Arya Satya menundukkan kepala pelan. Untuk pertama kalinya malam itu, rasa marah di dalam dada Arya Satya seperti memudar sedikit demi sedikit.
Stephen mengusap air matanya menggunakan syal. Lalu waktu aku dengar mama punya anak selain aku. Stephen tersenyum kecil. Anehnya aku malah senang dan aku pengin ketemu. Matanya menatap Arya. Arya membeku. Air mata Stephen jatuh lagi. Tapi aku enggak ngangka ternyata orang itu salah satu korban kecelakaan karena kebodohanku. Tangis Stephen akhirnya pecah. Tubuhnya bergetar pelan. Dia buru-buru mengusap wajahnya dengan syal. Namun, saat itulah topi rajut di kepalanya sedikit bergeser. Dunia seperti berhenti beberapa detik. Kemuning refleks menutup mulutnya. Arya Satya ikut terdiam. Di balik topi itu tidak ada sehelai rambut pun. Kepalanya botak. Stephen panik. Cepat-cepat dia membetulkan topinya kembali. Namun, semuanya sudah telanjur melihat. Pemuda itu menunduk lama. Lalu dengan suara kecil yang hampir tenggelam bersama tangisnya, dia berkata pelan, "Sebelum aku mati. Aku cuma pengin ketemu kamu." Tatapannya mengarah pada Arya. Air mata kembali jatuh. Stephen tersenyum kecil. Senyum paling sedih yang pernah Arya lihat. Dan satu lagi. Jangan turuti permintaan mama soal donor sumsum tulang belakang. Suara Stephen pecah menahan tangis. Karena aku merasa kematian lebih baik buat aku. Arya Satya tidak tahu harus berkata apa. Bukan karena marah, melainkan karena dadanya terasa sesak oleh sesuatu yang bahkan tidak bisa dia jelaskan. Malam di luar villa semakin larut. Udara dingin puncak perlahan menyusup melalui sela-sela jendela, tetapi entah kenapa hawa dingin itu kalah oleh sesak yang memenuhi ruang tamu malam itu. Setelah pengakuan Stephen, suasana berubah menjadi sunyi dengan cara yang berbeda. Bukan sunyi yang tenang, melainkan sunyi yang terasa berat, seolah setiap orang sedang menahan sesuatu di dalam dadanya. Kemuning menundukkan wajahnya pelan. Matanya sudah sejak tadi berkaca-kaca. Semakin lama mendengar cerita Stephen, semakin sulit baginya menahan perasaan. Hatinya terasa diremas, sangat sakit. Di hadapannya bukan anak nakal seperti yang selama ini dia bayangkan. Bukan remaja arogan yang menabrak orang lalu hidup tenang tanpa rasa bersalah. Yang duduk di depan mereka hanyalah seorang anak lelaki yang kesepian. Anak yang tumbuh di rumah besar, tetapi tidak pernah benar-benar memiliki rumah. Kemuning diam-diam mengusap air matanya. Namun percuma, semakin diusap, semakin banyak yang jatuh. Suaranya terdengar pelan saat akhirnya berbicara. Kemuning menatapnya dengan mata yang dipenuhi rasa iba. "Kamu masih muda, Stephen. Selagi masih ada jalan buat sembuh, kenapa enggak kamu ambil jalan itu?" Stephen mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya bertemu dengan mata Kemuning beberapa detik. Lalu bibirnya tersenyum, tetapi senyum itu begitu hambar, begitu kosong. Senyum seseorang yang sudah merasa lelah menghadapi hidup. "Karena aku merasa hidupku udah enggak ada gunanya lagi." Suaranya lirih sekali. Kalimat itu membuat Kemuning membeku. Dadanya seperti ditusuk sesuatu. Bagaimana bisa anak seusia Stephen mengatakan kalimat seperti itu? Bagaimana beratnya hidup yang dijalani sampai seorang remaja memilih menyerah? Kemuning menunduk lagi. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Di samping Stephen, Arya Satya yang sejak tadi diam mendadak menghela napas panjang. Wajahnya masih terlihat datar. Meski jauh di dalam hatinya mulai muncul rasa iba, Arya tetap Arya. Dia bukan tipe orang yang langsung luluh begitu saja. "Aku juga enggak mau," celetuk Arya Satya. Semua menoleh. Arya bersandar sambil melipat tangan di dada. Tatapannya mengarah lurus pada Stephen. "Kenapa aku harus ikut ngerasain sakit buat bantu kamu?" Arya melanjutkan dengan nada lebih serius. "Kamu kira donor sumsum tulang itu enggak ada risikonya?" Ruangan kembali sunyi. Kemuning menatap Arya Satya sendu. Namun kali ini Stephen justru mengangguk. Dia tidak marah ataupun tersinggung. Malah matanya tampak sedikit lega. "Makanya aku bilang jangan turuti kemauan mama." Suara Stephen pelan tetapi penuh penekanan. Kemudian tatapan Stephen perlahan turun dan rahangnya mengeras. Ada kemarahan tipis muncul di wajahnya. "Itu memang pantas diterima keluargaku.
Kalimat itu membuat Kemuning mengernyit. Bahkan Arkatama yang sejak tadi diam ikut menatap Stefan lebih serius. "Kenapa kamu bicara seperti itu?" tanya Kemuning lirih. Stefan tersenyum kecil, senyum yang terasa pahit. "Setelah aku tahu Mama punya anak lain, diam-diam aku cari tahu." Stefan menatap kosong ke depan. Matanya perlahan beralih ke arah Arya. "Aku pengen tahu kenapa anak itu disembunyikan." Arya mengangkat alis. Stefan menarik napas panjang. Dia diam sebentar. "Salah seorang pelayan tua di rumah mau buka mulut setelah aku bayar 100 juta. Dia menceritakan semua yang dia tahu tentang rahasia keluargaku." Arya yang sejak tadi terlihat serius mendadak melotot. "Hah? 100 juta?" Semua menoleh padanya. Stefan berkedip bingung. Arya langsung menepuk pahanya kesal. "Lah, kenapa enggak tanya aku aja? Kan, lumayan tuh 100 juta. Kemuning menatap adik iparnya tak bisa berkata-kata. Arkatama memijat pelipis karena bisa-bisanya sang adik bicara begitu. Sementara Stefan sampai bengong. Arya masih mengomel. "Aku kasih bonus cerita yang lebih detail kisah setelah bayi itu dibuang." Beberapa detik hening. Lalu, Kemuning tertawa kecil di sela air matanya. Arkatama menunduk menahan senyum. Bahkan Stefan ikut tersenyum tipis. Untuk sesaat, sesak di ruangan itu sedikit berkurang. Ruangan langsung sunyi lagi. Senyum Stefan perlahan menghilang. Tatapannya kembali kosong. Untuk pertama kalinya dia mengucapkan sesuatu yang selama ini tersimpan sendiri. "Pantas Mama diselingkuhi sama Papa, karena dia dulu sudah selingkuh dengan suami orang. Lalu, aku juga mendapatkan sakit parah dan sebentar lagi Tuhan akan memanggilku, biar Mama sadar betapa sakitnya saat ditinggal sendirian. Karena Mama sudah membuang bayi tak berdosa," jelas Stefan dengan matanya memerah dan tangannya mengepal. Akhirnya air matanya jatuh. Kemuning menahan napas. Sementara Arya mulai menatap Stefan tanpa berkedip. Stefan tersenyum. Akan tetapi, senyum itu membuat hati siapapun sakit melihatnya. Supaya Mama tahu gimana rasanya ditinggal sendirian. Karena Mama pernah ninggalin bayi enggak berdosa. Air mata Stefan kembali jatuh. Tangisnya pecah. Tidak ada yang menyela dan tidak ada yang bicara. Karena bahkan Arkatama pun tidak menyangka anak seusia Stefan menyimpan luka sedalam itu. Stefan menghapus air matanya dengan punggung tangan. Lalu perlahan menoleh ke arah Arya. Tatapannya bergetar, suara Stefan mulai pecah lagi. "Sebelum aku mati izinin aku minta maaf." Air matanya kembali jatuh. "Dan nebus semua kesalahan yang udah aku buat." Bersambung.